Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Hari ini kita mau wiring panel kontrol DC ya, panel kontrol DC untuk diesel engine ya. Kita mulai baca instrumennya dari sebelah kiri dulu ya. Ini ada kontrol oli ya, oil pressure gauge dari range-nya dari 0 sampai 10 bar. Lalu ada baterai volt dari 8 sampai 16 volt range-nya ya. Lalu ada water temperatur, ini range-nya dari 40 sampai dengan 120 derajat Celcius. Lalu sebelah kiri bawah ini ada kunci kontak ya, mulai dari off, on, dan start. Terus ada ini push buttonnya untuk push button stop ya, push button stop. Nanti di sini saya kasih label. Ini kita wiring dulu, saya belum kasih label di sininya. Nanti saya kasih label ya. Nah, kita lihat tengok dalamnya seperti apa ya. Dalamnya ini, nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada 3 terminal untuk wiringnya. 1, 2, 3, 4 bahkan ini. Nah, ini lampu ya. Nah, ini lampu. Nah, yang ini untuk B plus ya, api. Lalu ini minnya, dan ini untuk sensornya. Sensornya kalau di meter ini lambangnya beda-beda ya, tergantung merek ya. Ada yang S, nah untuk yang ini T ya. Nanti disambung di switch airnya itu biasanya untuk air itu, untuk sensornya itu G. Oli atau air tuh sensornya G ya, untuk temperaturnya ya. Kalau untuk switchnya nanti biasanya lambangnya W atau WK. Nanti saya perlihatkan ya. Nah, ini kalau untuk baterai volt cuman ada min sama plus aja ya, min sama plus. Lalu untuk ini oli ya, yang ini air, yang ini air, yang ini oli. Sama seperti air, ada B ya, bisa lihat B api, terus min, dan ini sensornya ya, sensor untuk tekanannya. Oke. Lalu di bawahnya lagi kita lihat ini ada kunci kontak. Kunci kontak ini lambang-lambang kakinya teman-teman bisa lihat. Ini ada S ya. Terus di sini ada M, ini M, dan ini B. Jadi begini, ini M ini sama dengan ACC ya. Jadi kontak plus waktu kunci kontak on, dia ada api. Ini B plusnya, ini ada aki langsung di sini aki ya, ini aki. Ini kunci kontak onnya, dan ini start. Yang ini untuk glow, biasanya preheat, tapi kita nggak pakai lagi karena engine sekarang kan sudah nggak pakai preheat ya, sudah bagus semua pengapiannya, jadi tidak perlu dipanaskan dulu seperti zaman dulu itu kan kunci kontaknya diputar ke kiri. Nah, ini nyambungnya di sini, ini nyambung ke sini. Kalau di preheat ya, ke kiri diputarnya. Ini buat manasin solar biasanya. Dan terus ini kita pakai push button. Push buttonnya warnanya tombolnya merah, tapi kontak bloknya kita pakai NO ya, karena ini dipakai NO. Jadi ini solenoid ini nanti energize to stop, bukan buat start ya, tapi buat menghentikan engine. Oke. Terus kita lihat ke dalamnya. Nah, ini saya pakai 3 relay. 3 buah relay. Ini relay buat start, ini relay buat stop, dan ini relay buat oli. Saya oli pakai relay karena switch oli yang saya pakai itu normally close NC, sedangkan kebutuhannya itu kan untuk sinyal di panel auto dieselnya ya. Untuk kebutuhan di panel auto dieselnya yang teman-teman pernah lihat sebelumnya di video saya itu butuhnya tuh NO, tapi nah saya akalnya pakai NC di sini, pakai relay di sini ya. Nanti saya terangkan deh. Terus di bawahnya ini ada terminal blok nih, terminal bloknya ya. Ini markernya, jadi kita pakai 2 ini untuk B plus ya. Terus ada start, ada stop, lalu ada sensor oli, sensor air, low air press. Nah, ini yang switchnya ya nanti ya, dipakai sini switch high engine temperature HET, D
dipakai untuk air ya. Lalu dua terakhirnya kita pakai untuk minusnya, untuk minnya ya. Oke. Nanti saya percepat aja ya wiringnya. Jadi kita wiringnya itu mulai dari min, ambil min semua, disambung min ya, di jumper, min jumper, lalu masuk nanti ke minus di sini ya. Itu juga plus ya, plus di jumper, plus. Nah yang lampu ini plus semua ya, lampu ini plus semua. Masuknya nanti tidak ke terminal, tapi saya masukin langsung ke ACC nya kunci kontak. Jadi ini dipakai hanya dihidupkan melalui kunci kontak, baru ini terbaca. Kalau dari panel starter secara auto nanti ini nggak kebaca ya. Saya jelaskan, saya fungsikan begitu karena nanti kita perlu kondisi panel ini dalam keadaan standby ini tidak bekerja, tidak on semua indikator di sini. Kenapa? Untuk menghemat pemakaian aki baterai ya. Tapi tetap bisa start auto dari panel utama. Karena itu saya buat indikator ini hanya hidup kalau dihidupkan engine dari panel ini ya. Ya, kita mulai saja wiringan ya. Kita mulai dengan koneksi minnya dulu ya. Teman-teman, ini minnya udah saya connect ya, ini dua min ya. Kita jumper begini atau seri saja begini, sambung semua minnya, minusnya langsung masuk ke ujung ya. Oke, seperti ini. Nanti kita plusnya juga sama ya, dibuat seperti itu ya. Kita sambung plusnya. Sama ya, seperti tadi ya, plusnya ya, kita sambung semua. Nah ini ada tambahan untuk lampunya, dibuang saja, tidak dipakai lagi ya. Jadi ini lampu, ini plus minnya udah termasuk dalam bodinya ya. Kita sambung lampu dulu. Untuk plusnya udah ya, udah saya sambung ya. Ini plus ya. plus sambung plus. Apinya langsung dari kunci kontak ya, tapi yang dari ACC ya, kunci kontak dari ACC langsung. Terus kita sambung sekarang untuk sensornya ya. Kalau sensor langsung ke terminal. Nah sudah, sekarang yang oli. Dua hujan ya teman-teman, maaf kalau ada berisik. Dua hujan cukup keras. Oli sudah. Sekarang kita ambil untuk stopnya. Stopnya kita pakai kabel yang agak besar ya, stopnya, karena ini untuk menggerakkan solenoid, ampere cukup besar. Sambung langsung ke D plus ya. Digabung saja ya dengan kabel besar ya. Digabung saja seperti ini. Langsung masuk ke terminal blok ya, ujung kiri B plus. Dan ini
dari push button stop langsung ke terminal lock stop. Kabel terakhir untuk bagian ini kita pakai start 1,5 mili saja. Nah, teman-teman, untuk bagian ini udah selesai ya. Semua kabel yang di sini kecuali untuk power ini ya, power meteran ini langsung ke kunci kontak. Yang lainnya ya, dari untuk solenoid, untuk B+ start dan sensor ini masuk ke terminal blok semua. Teman bisa lihat. Oke, teman-teman, sekarang kita wiring dalamnya ya. Seperti biasa kita wiring minusnya dulu ya. Saya sudah siapkan kabelnya. Untuk relay pengambilan minusnya saya pakai kaki relay nomor 2 ya. Untuk coil kan nomor 2 dan nomor 7. Jadi untuk relay ini saya pakai minnya yang nomor 2. Saja. Nah, untuk relay ketiganya saya nggak masukin ke coil ya untuk minusnya ya, tapi saya masukin ke common. Ini ada sebabnya, nanti saya jelaskan ya. Yang minusnya sudah saya connect. Sekarang kita connect yang coil plusnya dulu ya. Jadi kita connect untuk start dan stop ya. Kita connect untuk start dan stopnya dulu. Saya sudah siapkan juga kabelnya. Ini buat start ya. Untuk start dan stopnya sudah saya pasang ya. Ini untuk start dan ini untuk stop. Untuk olinya kita plusnya nanti ngambil langsung dari baterai langsung ya. Sekarang kita connect untuk yang dari baterai langsung ke common ini ya. Oke. Kita buat ya power untuk start dan stopnya kita ambil dari baterai plus langsung. Nah teman-teman, ini plusnya udah saya connect ya, teman bisa lihat. Ini dari baterai langsung ya. Ini dari baterai kan. Saya jumper masuk ke common, jumper lagi masuk ke common lagi untuk relay 2, relay 1, relay 2. Terus saya jumper lagi masuk ke coil ya, ke coil untuk relay 3. Ini coil, lalu jumper lagi ke common relay 3. Ini maksudnya begini, saya sih sebenarnya untuk memperkuat voltase seandainya saya menghidupkan engine ini dari jarak yang cukup jauh. Dalam ruang pompa hidran itu kan biasanya kan antara engine dengan panel kontrol diesel yang otomatis itu kan jaraknya lumayan jauh tuh ya kan ya. Nah itu biasanya dari pihak kontraktornya menyediakan kabel yang koneksi untuk ke sini itu biasanya kecil ukurannya gitu kan. Kalau kecil, nah yang terjadi itu rugi tegangan dan nggak mampu untuk menstart atau menstart engine gitu, biasanya ada masalah lah seperti itu gitu. Jadi saya tambahkan relay dengan cara memakai relay ini untuk memperkuat voltase tegangan, jadi mencegah rugi tegangan ya. Nah ini saya pakai langsung ke baterai begini ya kan. Nanti kan ini start dan ini langsung, berarti ini langsung ke startnya ke solenoid starter ya, dan ini langsung ke solenoid stop engine. Oke. Nah untuk olinya, oli dari switch oli itu nanti masuk sini teman-teman ya. Saya gunakan ini untuk memanipulasi switch oli yang kita pakai itu kan NC, sedang kebutuhan dari panel auto diesel itu NO gitu kan. Jadi saya manipulasi seolah-olah
nanti dengan relay ini ya, seolah-olah bahwa switch yang kita pakai, switch oli yang kita pakai itu adalah NO. Nah, makanya saya masukkan ini minusnya ke common gitu kan. Dari common ini nanti saya pasang kabel ini ya ke NC nya relay. Lalu masuk ke untuk low pressure-nya. Jadi sewaktu pompa diam, pompa tidak bekerja, switch oli itu kan NC ya kan. Switch oli NC masuk ke sini sama dengan min ya. Dan ini plus langsung. Jadi begitu pasang aki ini bekerja, oli 3 ini bekerja. Relaynya mengangkat, ini kan yang saya pasang nih NC di bawah sini nih, NC. Relay kerja, jadi NC-nya kan putus ya kan. Nah, jadi ini memberi sinyal ke panel auto dieselnya bahwa NO gitu. Jadi engine itu tidak running seperti itu. Nanti kalau sudah running, ini kan putus ya, oli putus dari NC itu kan diputus dengan tekanan oli gitu kan, tidak ada minus yang masuk sini. Relaynya kan berhenti bekerja dan relay turun lagi. Jadi ini mendapatkan NC dari common ini ya, sama ke sini connect. Nah, ini yang memberi sinyal ke panel auto bahwa engine sudah running karena mendapatkan minus ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk koneksinya dari panel auto tuh bisa langsung ke sini nih ya, bisa langsung ke sini. Jadi baterai plus nanti ini kita connect langsung ke aki satu ya kan, ke plus aki satu. Yang keduanya untuk alternator, baterai alternator. Yang ini untuk start ya, start ke panel auto ya. Kalau start ke panel ke engine-nya dari sini ya, langsung dari sini NO sini. Ini ke start engine, yang ini start dari panel auto. Begitu juga yang ini langsung ke stop solenoid yang di engine, yang ini dari panel auto ya. Untuk oli dan air sensornya ini langsung ke switch oli dan switch airnya ya. Saya ada contoh teman-teman di sini switch oli ya, seperti yang sudah saya bilang ya kan. Teman-teman bisa lihat tanda di sini ya. Nah, ini G itu sensornya dan ini WK. Sebentar, kurang begitu jelas. Nah, teman-teman bisa lihat tuh kan, ini WK, ini WK, dan ini G ya. Ini sensor dan ini switch ya kan. Untuk sensor oli langsung masuk ke terminal oli ini ya. Nah, untuk WK nya, switch-nya ini masuk lari ke sini dari engine ke coil negatif relay 3 gitu kan. Untuk air juga begitu, yang G air masuk ke air sensor. Nah, yang WK nya dari air itu langsung masuk ke sini teman-teman. Jadi nanti yang ini yang masuk ke panel auto, kabelnya itu adalah B, start, stop kan, oli dan air dan min. Jadi hanya sekitar berapa kabel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kabel saja cukup teman-teman untuk ke panel auto dieselnya ya. Nah, untuk yang ke engine, ini startnya NO start relay 1, stopnya ya, yang NO kita pakai langsung ke engine, ke solenoid. Dan untuk yang ini nih, ini ignition ya, ignition dari alternator, D plusnya ambil juga di NC nya langsung ke engine seperti itu. Karena ignition ini kan D plus itu kontaknya itu kan sebenarnya dalam keadaan diam itu dia minus ya. Ya, dalam keadaan diam tidak berfungsi, dia running tidak, engine tidak running maksud saya. Engine tidak running itu kalau diukur dengan ohmmeter dia minus. Tapi kalau engine sudah running,
dia akan berubah jadi plus gitu. Hanya dalam keadaan standby ini ngangkat, tidak sambung, tidak terkonek dengan kabel di alternator, ya kan. Nanti kalau sudah engine running, dia akan relaynya kan berhenti bekerja dan dia jadi plus lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, sistem kerjanya itu seperti ini. Dan perlu saya beritahu sekali lagi, kalau panel pompa hidran untuk diesel ini ya, untuk diesel, untuk semuanya lah ya, dari joki, dari hidran dan diesel, itu memang nggak ada safety untuk emergency stopnya. Yang ada emergency start sebenarnya ya, karena pompa pemadam kebakaran fungsinya kan memadamkan kebakaran. Jadi seperti tidak boleh engine atau pompa atau motor shutdown atau mati gagal fungsi hanya karena hal-hal yang sepele, karena safety, misalnya safety oli atau safety air untuk engine ya, itu nggak boleh untuk shutdown gitu kan. Jadi misalnya dalam keadaan dipakai kebakaran, itu alarm di panel bunyi gitu kan ya, berarti bahwa temperatur di engine itu tinggi, itu nggak shutdown, tidak bisa shutdown secara otomatis ya kan. Begitu juga oli, misalnya membaca oli bahwa oli itu misalnya tekanannya kurang gitu kan, di alarm juga, the engine nggak akan shutdown otomatis, manual stop. Jadi itu teman-teman ya, kita udah selesai wiring panel DC controlnya untuk diesel ya. Sudah saya coba jelaskan juga cara kerjanya seperti apa. Nah untuk ngetesnya kita sama ya sebenarnya ya, kayak yang pernah saya buat video sebelumnya, yang pengetesan diesel engine itu ya, panelnya sama seperti ini gitu kan ya. Ini juga udah saya rapikan depannya seperti ini, ya, sudah kasih label. Nah, kalau ada pertanyaan atau saran dan masukan boleh ya teman-teman ya, ditulis saja di kolom komentarnya. Jangan lupa juga untuk like and subscribe kalau kalian suka, jadi ada semangat buat saya untuk terus memberikan informasi ataupun hal-hal yang bermanfaat buat kita semua ya. Oke, sampai di sini saja, kita ketemu di project selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.